Halo, yes, Dewi kembali lagi pengen ngebahas seputar wewangian. Dan buat lo yang pertama kali ke channel gue, halo, kenalin nama gue Dewi. Dan buat lo yang udah beberapa kali nemuin video-video gue yang belum subscribe or comment or anything, let's interact. Gue juga eksis di Instagram dan jangan lupa di subscribe karena banyak banget yang udah nontonin video gue ternyata setelah gue dilihat di analyticsnya belum subscribe. Kalau lo suka konsep-konsep yang kayak ngobrolin parfum yang bener-bener ngobrol, yes, ini adalah channelnya, yaitu Glam Dewi. Oke, gue tumben banget ya gue promosi. Dan kali ini gue pengen ngebahas brand lokal yang memang kayaknya aneka rupa dia keluarin, aneka wangian dia keluarin, dan jagonya urusan gourmand. Salah satu yang akan gue bahas sangat-sangat gourmand, yaitu dari brand Mykonos. Oke, gue punya 2 full bottle Mykonos, yaitu caramel fudgy cookie, caramel fudge cookie, gue biasanya bilangnya fudgy, caramel fudge cookie, dan juga XOXO rosy yang seperti ini. Well, apa aja yang pengen gue omongin dan bagaimana opini gue seputar produk-produknya juga. Sebenarnya gue juga punya produk satu lagi yang belum gue buka. Ups, ini ada di sini kirimannya dari Mykonos. Oke, nanti kita unboxing bersama. Ini sih kalau nggak salah parfum terkininya dia. Oke, buat lo yang penasaran apa aja, dilanjut ya. Baiklah, first of all, gue itu memang ya nggak semua pihak bisa nyaman dengan settingan gue yang ngobrol panjang lebar ini ono, tapi itu semua kan kembali gimana gue nyamannya untuk mendevelop channel gue dengan meng-create konten gue. Jadi iya, buat yang merasa nyaman, thank you so much dengan omongan-omongan gue. Dan gue berusaha untuk sebisanya being honest, kadang kadang-kadang malah terlalu brutal jujurnya gitu. Kadang gue susah untuk memfilter mulut gue dan ya gitu. I'm very sorry buat pihak-pihak yang merasa offended by it. I'm very sorry, but that's just me. Take it or leave it. Oke, jadi seperti gue bilang, gue di sini punya 2 produk full bottle yang gue kali ini gue dikirimin, oke, dari pihak Mykonos ya. Ini pun tidak akan merubah bagaimana gue menyampaikannya, dan itu pun udah gue sampaikan ke pihak brand yang ngontak gue bahwa ya, I'm just part of the community yang berharap agar komunitas wewangian di Indonesia ini pengennya tuh help each other in a good way, in a way ya gue bisanya good way-nya gue kayak gini. Gue nggak mau bokis-bokis, gue bukan nggak mau, nggak bisa. Gue tidak bisa menutupi keyuyuran ekspresi muka gue, keyuyuran mulut gue. Baiklah, ini dia caramel fudgy cookie, kayak gini tampilannya. Kerdusnya sama sih dengan kerdus Mykonos sebelumnya, cuman dia ya printnya ya sesuai dengan temanya, dia caramel fudge cookie. Oke, dengan ini yang seperti ini, terus habis itu bukanya seperti ini. Parfumnya duduk cantik di dalam dan dia tidak ada keterangan apa-apa di atas atau di packagingnya. Oke, terus ini tampilan kombinasi warnanya seperti ini. Tutupnya itu hitam, badan botolnya itu warnanya coklat apa ya, kayak caramel sauce gitu ya. Jadi dibilang kaki nggak juga, lebih keluar warna coklatnya dan dikombinasiin dengan warna putih. Nah, kita coba spray. Sorry banget belakang gue polosan aja kali ini, nggak ada apa-apaan, ya udahlah ya. Ini sprayernya dia pendek, terus sometimes kayak agak nyangkut-nyangkut, dan ini karena beberapa waktu lalu sempat gue share sama temen gue share samples gitu ya. Pada saat ngedikennya sedikit perlu effort gitu karena dia sprayernya pendek dan agak nyangkut-nyangkut gitu. Karena gue jarang share diken lately, maksudnya share ke teman-teman or anything, jadi tidak semua gue bisa nyampein opini sampai segitunya, tapi ya kalau emang ada pengalaman kayak gitu bakalan gue share. Wanginya kayak apa? It's a true gourmand. Ini adalah wangi gourmand, wangi makanan buat lo cewek-cewek kue, cowok-cowok kue yang suka wangi kue, ini kue banget. It's a very cookie scent, cookie dough scent gitu. Dengan ada base manis dari caramel, vanilla, terus wangi
susu, wangi susunya tuh yang sampai bener-bener creamy and thick. Bahkan ya kalau dibilang krim kental enggak, kayak ada wangi milky lactonic yang sangat thick, yang sangat manis, kayak kalau lu cium susu bubuk Denkau, kayak susu bubuk Denkau, atau kayak kental manis yang bener-bener kental manis yang kayak susu Carnation gitu. Gue dari tadi nyebut brand lain mulu ya, whatever. Tapi that's the feeling. Jadi bener-bener yang dari hiduan awal tuh langsung berasa yang kalau lo punya raw cookie dough gitu ya, jadi belum baru dicampur-campur yang udah bikin menggiurkan, itu udah langsung dapat wave-nya ke sana. Terus semakin ke develop wanginya, semakin ke dry down, dan ini gladly dia nggak yang nggak yang sampai liquidnya tuh becek banget gitu, enggak sama sekali. Walaupun wanginya wangi yang cenderung pliket gitu ya, yang lengket gitu, yang thick gitu. Terus ya wanginya lama-kelamaan dia lebih sedikit ada burntnya, burnt sugar, karamel yang burnt sugar. Nah ini itu wanginya tapi lebih milky. Terus kayak ada efek kayak lebih kayak toffee-nya gitu loh. Dibandingin kemarin tempo hari ada yang sempat nanya gue, kalau gue lebih pilih ini caramel fudgy cookie atau si yang dari Evangeline. Oke, yang dari Evangeline gue bawa sih di sini. Tadi sempat gue compare juga yang Evangeline Selection Sugar Biscuit yang ini. Ini walaupun sama-sama image-nya itu adalah biscuit and cookie, biscuitnya di sini juga biskuit gitu loh, biskuit yang crunchy, yang kriuk-kriuk gitu, bukan kue biscuit gitu. Jadi nuansanya memang ada kemiripan, tapi karamelnya sedikit berbeda. Ini lebih milky, lebih buttery, lebih ada kayak efek kalau lo punya caramel salted caramel sauce ketemu dengan kayak kalau gue tadi udah intrigue, gue pengen ngomong kalau ini kayak caramel frappuccino, tapi kalau frappuccino itu ada nuansa kopinya kan, ada wangi kopi yang keluar. Kalau ini tuh bener-bener kayak wangi coklat dough cookie gitu, tapi bukan yang double coklat ya. Jadi masih berasa ada vanilinnya, ada butternya, ada karamelnya. Salty-nya di sini nggak sampai yang berasa banget asin gitu. Unsur savory-nya justru gue merasa lebih keluar. Jadi kalau kita makan dessert nih, kue-kuean tuh ada kue yang lebih berasa savory, asin, ada yang lebih berasa sweet. Nah kalau ini tuh ada sentuhan asinnya, tapi nggak sampai rasanya tuh savory. Sementara kalau yang dari, gue nggak bawa, yang strawberry pancake, I believe, karena dia dibuka dengan sourness, keasaman dari strawberry-nya, dan dia lebih kayak rasanya itu buat gue lebih plain pancake gitu, jadi nggak terlalu manis banget. Kalau yang ini tuh bener-bener berasa manis gitu, manis ya Bo gitu. Nah ini wanginya bener-bener buat orang-orang yang memang penikmat gourmand yang creamy. Be careful mungkin kalau lo pakai di cuaca dingin sekalipun tapi yang udaranya lembab, mungkin bisa berkesan pliket atau agak cloying karena panasnya kita kan hujannya kita kan suka bikin suasana justru lebih panas dan lembab. Jadi buat lo yang memang nggak suka vanilla yang sangat-sangat edible, I believe ya mungkin lo bisa cari opsi-opsi yang lain. Terus bedanya lagi kalau sama yang Evangeline punya yang sugar biscuit ini, kalau yang di sugar biscuit itu kesannya kayak pakai vanilla sirup atau vanilanya tuh bukan yang creamy, sementara kalau yang di caramel fudgy ini caramel fudgy cookie ini dia lebih creamy gitu. Dan kucing gue masuk. Hai Cing. Menurut gue kalau emang ini dibilangnya caramel fudgy cookies, ini lebih masuk. Karena menurut gue nuansa coklatnya tuh nggak yang sangat-sangat berasa chocolatey banget, nggak yang berasa bitter coklat. Kalaupun ada sentuhan coklatnya, lebih ke arah kayak milk coklat yang manis, bahkan cenderung ke arah white chocolate menurut gue. So itu kembali kayak image yang bisa gue dapatkan dari wanginya yang sangat-sangat
thick and gooey gitu ya. Oke, next one ini adalah XOXO Rosy by Mykonos juga, of course we're talking about Mykonos. Ini yang diluncurin kayaknya pas Valentine tempo hari, oke? Terus nuansanya itu ya sesuai dengan namanya, it's a bouquet of rose, jadi bunga rose, bunga mawar seperti ini, oke? Terus detail-detailnya itu ya rose petals, dan ini dia belakangnya seperti ini. Oke, dan tampilan botolnya seperti ini sesuai dengan nuansa warna yang dia tawarkan di luar, dan baby pink gitu ya. Botolnya tuh baby pink banget. Ini tuh botolnya masih transparan ya, masih bisa dilihat, dan nozzle-nya juga dia warnain dengan hint of pink gitu. Jadi sedetail itu, Bo. Dan ini begitu dibuka langsung kecium wangi yang rosy sekali. Ini gue spray di sini, see, you know what I mean? Dia tuh kayak agak nyangkut gitu sprayernya, jadi keluarnya pendek. Dan yang dua-duanya di gue saat ini somehow, gue lupa deh yang sebelumnya apa dia nyangkut-nyangkut juga atau enggak. Well anyway, dan langsung semerbak wanginya mawar gitu. Mawarnya yang seperti apa? Buat gue ini kombinasi mawar yang berkesan kayak fresh rose water, air mawar, ketemu dengan mawar yang berkesan agak dry atau apa ya, kayak sharp gitu loh, yang agak berkesan kayak Arabic rose gitu. Makanya gue juga waktu tektokan sama pihak Mykonos itu pun gue sampein bahwa gue tidak bisa menghilangkan nuansa Timur Tengahnya dari wangi rose ini, karena arahnya tuh sangat mengingatkan gue dengan nuansa wangi Taif rose. Ini sangat like and dislike. Taif rose itu adalah rose yang sangat-sangat mahal, tapi karena wanginya itu banyak yang suka, jadinya banyak dipakai di wangi-wangi functional fragrance gitu, di wewangian untuk pewangi ruangan dan sebagainya yang terjangkau. Jadi ya ini wanginya tuh bukan yang rose yang seductive, sensual, yang dibawa ke nuansa rose merah pekat yang nuansanya cenderung hitam, terus yang appealing gitu, bukan. Tapi ini lebih dibawa kayak rose yang bisa lo pakai daily sebenarnya, lebih kering. Terus walaupun ada nuansa dewy-nya sedikit, tapi kombinasinya tuh ada, nggak terlalu powdery rose. Jadi rose tuh ada macem-macem banget. That's why dulu gue tuh segitu ngulikinnya rose. Gue juga pengen tahu, oh rose yang powdery gue ini cukup suka. Rose yang ada di Lyric Man gue juga suka. Rose yang ada di Portrait of a Lady juga gue suka. Aneka rupa, ada yang rose yang sharp. Nah, rose yang Arabic yang gue suka itu ada di Aris Ledore punya Taif, Malik Al Taif kalau nggak salah namanya, itu gue cukup suka. Di sini tuh gue ngerasa sedikit ada wangi rose yang ke arah Taif rose yang sedikit overpowering the whole story gitu. Jadi ini cuman karena hidung gue yang memang udah sempet ngekepoin rose, dan buat lo yang bukan penikmat wangian rose, ya dari awal karena memang sudah mengusung temanya mawar gitu, I think lo bisa cari opsi yang lain. Tapi kalau lo mencari ini, lo suka rose, tapi rose yang kayak apa? Ini rose-nya itu bukan yang jammy rose yang bener-bener yang lengket banget, kayak yang ada di Oud Bouquet, let's say. No, nggak sampai sesirupi itu, tapi dia ada manisnya sedikit. Memang ada nuansa yang di tone down, nggak terlalu kering banget, nggak kayak mawar yang kering banget, yang sharp banget, yang dingin banget kayak di Portrait of a Lady. Sebenarnya gue dapat ini juga ya, dapat bisikan kalau kayaknya ini arahnya kayak Rose of No Man's Land dari by Rido, tapi gue waktu itu tuh nyoba cuman filenya doang dan udah lama banget. I kinda got that connection gitu ya, karena memang nuansa wangi seperti ini kayak bisa banget keluar dari parfum by Rido yang berkesan ada minimalis, clean scent gitu ya, yang modern take on rose, nggak mau yang grandmother's rose gitu. Itu gue dapat banget. Cuman di sini dia ada sentuhan yang lebih lebih sweet dikit aja gitu. Gue nggak tahu sih yang Rose of No Man's Land itu actually dia seperti apa. Do I like it?
this is not my style of rose to be honest with you, karena gue lebih suka rose yang memang ada sisi sensualnya, karena ya memang itulah image yang gue suka dari rose gitu ya. Gue daripada yang kayak rose yang yang rose water atau yang freshy rose, you know. Well anyway, this is a nice take on rose, cuman lo mungkin kudu prepare kalau memang wanginya ada nuansa ke arah rose yang Arabic, Middle Eastern take gitu, yang lebih sharp, yang lebih zing gitu, yang kayak menusuk wangi rose. I think this is for you. Terus tadi staying powernya it stays forever untuk yang XOXO Rosy ini. Gue tuh nggak tahu ya ceritanya, karena kayak pesen gitu ya jadinya. Kalau tulisnya, karena dia tulisnya XOXO, Rosy, kayak surat dari orang yang namanya Rosy. Sementara sebenarnya judul parfum XOXO juga sudah pernah dipakai oleh brand lain di parfum lokal. Jadi gue penasaran juga sih ini story-nya kayak apa sebenarnya. Gue belum ngulikin sampai segitunya. Staying powernya it stays, it lingers, it stays untuk yang XOXO Rosy. Terus kalau untuk yang caramel fudge, ini dia di awal tuh bener-bener yang project banget karena dia cukup loud dengan nuansa manisnya, tapi dia somehow stay lebih lama di kulit aja gitu, jadi nggak yang eksis banget gitu. Yang terakhir ini jadi berbarengan dengan kedatangan dua wangian ini, gue juga dikirimin sampel dari pihak Mykonos. Waktu itu gue dikirimin yang Aphrodite atau Aphrodite, gue nggak tahu ngomongnya Aphrodite or Aphrodite gitu. Ini gue mau coba lagi sebelum gue buka ini, karena I believe ini pun of Aphrodite gitu. Jadi ayo kita spray lagi. Ini gue masih inget beberapa komen gue yang gue sampein pada saat itu ke pihak brandnya, bahwa wanginya ini somehow ada sentuhan ke arah gourmandnya. Jadi Aphrodite-nya seems like suka makan juga kayak gue gitu, suka makanan, suka yang manis-manis juga gitu, kayak sweet tooth gitu loh. Karena ada sentuhan manisnya yang bukan about vanilla, atau pokoknya nuansanya kayak berkesan ambery gitu ya, yang warm. Yes, itu nuansanya dapat banget. Jadi ada sentuhan manisnya, bukan yang langsung wah manisnya tuh vanilla. Terus ini dibawanya ke arah nuansa yang lebih dark, lebih gelap gitu. Nuansanya itu kalau misalkan dikasih nama ada noirnya, itu masuk sih menurut gue. Tapi ya Aphrodite-nya ini sepertinya cukup menggoda dengan nuansa yang berkesan agak gelap ya gitu. Dan ini ada sentuhan ke arah glamornya sedikit. Ada lebih ke nuansa glamour gitu, bukan yang untuk daily, tapi lebih berkesan kalau dailynya lu emang style yang suka yang lebih glam look, dan memang bawaan lu ya seperti itu, mungkin wangi Aphrodite ini cocok buat lo. Wangi yang gue bisa cium itu ada wangi cinnamon, terus habis itu di base-nya tuh ada wangi yang cenderung ke arah resinous sweet, ketemu dengan something yang kayak tonka or vanilla gitu ya, yang ada manis-manis tapi tipis-tipis gitu. Dan I believe ini ada sentuhan pahitnya, jadi masih ada, makanya gue bilang ini cocok untuk dikasih nama noir si Aphrodite ini, karena memang ada sentuhan pahitnya gitu, ada sentuhan bernuansa kayak smoky, nuansa tobacco vanilla ada nggak, sedikit bisa dibawa ke sana, tapi somehow ada ya, ini lebih ada nuansa soapy-nya juga somehow. Jadi kayak gue kayak mencium ada nuansa kayak wangi-wangi sabunnya juga gitu. Ayo kita buka paketnya. Kayak apa sih ini paketnya, mari kita buka. Dan apakah memang Aphrodite. Mereka juga sebenarnya kan ada booth di acara Beyond Fast di Bandung, dan mereka sebenarnya mengundang gue untuk hadir, cuman gue mohon maaf banget karena gue saat ini sangat susah untuk eksis di luar Jakarta, Tangerang, Bekasi. Paling jauh segitu untuk saat ini, paling jauh itu ke Tangerang atau ke Bekasi. Udah ke Bogor aja, walaupun arah rumah gue lebih ke Bogor, tapi karena macet dan sebagainya kayaknya gue agak sulit. Dan ini ternyata ada undangannya di dalamnya. Ini dear friend of Mykonos, introducing to you our first fragrance of Regal Mystical Collection. Oh, Regal
Regal Mystical Collection, our most exclusive collection yet, Aphrodite. The scent of self-love and self-obsession. Oh, oke. Baiklah. Perlu gue bacain? Perlu gue bacain? Nggak usah semua kali ya. Intinya ya gitu, Aphrodite Eau de Parfum adopts the concept of Greek goddess Aphrodite and take it to the modern world. Openingnya ada myrrh, myrrh, burnt cinnamon, and jasmine in a reminiscence of a jazz club. Gue jujur aja gue nggak bisa mendetek wangi jasmine-nya, to be honest. Tapi kalau misalkan let's say nih gue bilang kalau gue bisa mengkorelasikan dengan wangi jasmine yang ada di Alien. Lebih ke arah ke jasmine, orang nggak akan bilang kalau Alien itu wangi melati, tapi di Alien Thierry Mugler itu jasmine. So bisa gue bayangin ke arahnya ke arah sana. Terus abis itu udah itu aja. As you get closer you smell sensual musk with smoky tobacco. Yes, it is ada tobacco-nya. Tapi kembali lagi, kalau lu memang suka nuansa yang keluar dari tobacco, dari tobacco vanilla, dari Tom Ford, cobain juga mungkin Aphrodite ini, Aphrodite. Mungkin you're gonna like this one also gitu, dengan sentuhan cinnamon yang lebih keluar, dengan nuansa smoky yang lebih keluar. Smoky-nya tuh smoky cinnamon ya, bukan smoky tobacco-nya yang lebih dominan. Smoky tobacco-nya tone down banget sih buat gue nggak bisa langsung bilang kalau wangi parfum ini bako banget gitu. Well, let's try, karena mereka juga ngirimin gue ini mereka kirimin. Kalau dari yang dikirimin ke gue, di openingnya ini slightly lebih alkohol-ish dibandingin yang kecil. Ini yang gue dikirimin samplesnya. Gue nggak tahu nanti full bottle produknya kayak apa. Kalau memang gue dapet atau gue beli, whichever it is, kalau memang itu nanti menjadi concern di gue gitu, bisa aja gue beli karena botolnya cakep banget. Botolnya yang Aphrodite ini beda banget sama botol-botol Mykonos yang lain, dengan nuansa botolnya, terus tutupnya, dan detail-detailnya tuh beda banget. So itu agak-agak menggoda buat gue. Untuk harganya gue nggak tahu harganya berapa. Nanti kalau memang ada linknya bisa gue share. Sementara kalau yang ini kayaknya harganya pokoknya beda-beda dikit lah, ada harga beda-beda dikit. Tapi kalau mereka tuh suka ada bikin beli dua jadi ya berapa harganya. Terus kalau pas di event-event ada flash sale dan sebagainya tuh banyak banget mereka kasih. Setelah dia chill, setelah dia settle down gitu ya, setelah habis gue spray, wanginya nuansanya sangat-sangat sama sih buat gue, sama. Cuman pas di opening aja gue merasa somehow yang gue dikirimin awal bersama dengan paket ini tuh lebih, pas spray awal cuman bikin gue pengen bersin kayak gatel gitu ya hidung gue, tapi nggak mengganggu. Sementara yang ini yang dikirimin gue yang agak gede ini ada efek slightly lebih, alkoholnya lebih punch alkoholnya itu, tendangan alkoholnya di depan agak berasa gitu. Tapi other than that, ini sebenarnya wanginya sama buat gue. Jadi it's a nice one. Blendingannya juga udah cukup baik. Tapi gue nggak tahu nih nanti yang end produknya lebih ke arah mana. Kalau openingnya mirip banget dengan yang ini, well di openingnya agak alkohol-ish ya berasanya gitu. I think that's all yang bisa gue sampaikan, informasi dan pendapat gue. Thank you so much. Bye.